Maka pelajaran utama untuk hidup itu sadar. Maka latihan berkesadaran. Sadar itu artinya weruh. Weruh itu artinya Jawa. Jawa itu artinya ngerti. Nah, Jawa itu adalah sebab. Akibat dari Jawa namanya produk atau Jawi. Maka Jawa, Jiwa, Jawi. Jawi itu iso uga produknya salah satunya ya kejawen kan gitu. Jadi ya blangkon, ya keris, itu akibat dari sebab. Sebabnya Jawa. Nah, yang saya tularkan, yang saya sharingkan ini adalah Jawa. Jadi aku duduk wong kejawen. Jadi ya kalau dipandang aku mau kejawen ya sudah, itu kan perasaan kamu saja. Mentang-mentang saya pakai udeng, pakai jari terus mbak anggap kejawen, ya monggo, itu penganggapmu dewi. Jadi yang saya tularkan kepada Anda adalah belajar sadar, tidak mengajarkan baik dan buruk, tapi sadar. Sadarlah kepada pakmu sendiri, dirimu sendiri, ini jatahnya jadi apa, sadar. Maka yang sering tak kasih tahu kemarin, dosa itu bagi orang Jawa ada 3. Satu, keraguan-raguan gitu. Nah, kedua itu ketidaksadaran. Ketiga itu keterpaksaan. Jadi apa-apa nek dijalani secara terpaksa akhirnya ngeluh, itu dosa, karena energi akan segera memantul ke Anda. Kira-kira begitu simple. Karena nek orang baik itu ternyata dia tidak menjadi dirinya sendiri. Dia didikte oleh lingkungannya. Dia didikte oleh program pendidikannya. Jadi kalau saya ngomong soal jati diri, ya, jati diri itu kan sing tenan. Bisa jadi saya dan Anda yang saat ini datang itu bukan kita yang sejati, tapi kita yang hasil bentukan program pikiran dan jarine orang lain. Jadi kita yang dididik oleh lingkungan kita yang dibentuk oleh keluarga kita yang dididik oleh sekolah kita. Jadi bisa jadi kita ini tidak orisinil. Nah, sekarang tujuan dari belajar spirit itu mengenal yang orisinil. Jadi kita ini hidup di program di alam bawah sadar kita itu seringkali menggunakan yang kita serap itu adalah apa yang didikte oleh lingkungan. Nah, inilah yang menjadi penderitaan, karena jelas itu tidak selaras atau belum tentu selaras dengan diri kita. Satu contoh, misalkan seseorang dikatakan dalam perspektif masyarakat sangat cerdas, sangat disiplin gitu ya. Tapi ketika diperiksa secara medis, seharusnya dalam rentan waktu umur tertentu tapi sudah mengalami penurunan degeneratif gitu. Wis ngalami sendi-sendine loro gitu, sendi-sendinya sakit punggung, encok. Nah, ternyata ketika diperiksa ulang, dia tidak menjadi dirinya sendiri. Dia menjadi bentukan dari orang tuanya dan pendidikannya di sekolah. Sengsara dia. Tapi orang lain memujanya bahwa dia itu sangat disiplin. Nah, itu kira-kira. Padahal perangkat yang harus dia pakai itu tidak itu. Dia punya pola untuk menjalani hidupnya sendiri sesuai perangkat yang dia dapat dari kehidupan masa lalu. Jadi kalau ngomong Jawa harus percaya tentang punerbawa ya, harus percaya tentang reinkarnasi ya, karena itu siklus hukum alam. Intinya eling lan waspada itu kira-kira begitu. Nah, kalau ngomong soal kebangkitan Nusantara ya harus belajar Jawa dulu. Jawa itu ngerti artinya dunung atau sadar. Dan sekali lagi saya negaskan, saya tidak nulungi Anda, tapi saya menginspirasi. Jadi jangan menolong orang, tapi inspirasi. Inspirasi seseorang itu biar menjadi dirinya sendiri. Setiap orang punya kapasitas dan kapabilitasnya sendiri, cetak birunya sendiri juga punya. Jadi kemarin tak tegaskan lagi, seringkali orang sing arep ngangsu kawruh atau belajar kawruh sinau Jawa gitu kan, menganggap belajar spiritual itu terus kudu podo karo gurune. Salah. Itu yang sering jadi masalah. Jenengan statusnya punggawa arep dadi begawan ya urung iso. Nah, tujuan saya mengenalkan Anda ke aspek spirit, aspek Jawa, itu biar ngerti kepada originalitas Anda sendiri atau jati diri. Kalau Anda sudah mengenal jati diri Anda sendiri, Anda tahu pak Anda itu ada di bidang apa. Jadi ora terus kaya aku lungguh medarke ilmu ki cita-cita sing semu, karena kamu belum tentu jatah hidupmu itu menjadi seperti itu. Spiritualitas itu hanya mengenalkan kepada originalitas dirimu sendiri atau jati diri. Sekali lagi, spiritual itu mengajarkan untuk mengenal diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Ketika Anda mendatangi seorang guru, bukan berarti Anda mengikuti identitas harus seperti guru itu. Tidak, Anda punya status sendiri, punya tugas sendiri, punya jatah sendiri. Saya hanya ngasih lampu senter, nih, kenali dirimu. Makanya golek sing sejati. Sejati itu artinya tenang. Nah, sing sejati dari kamu sapa? Nek kowe iki tugasmu di dunia itu hanya menjadi pelayan, ya sudah, dharmamu melayani saja, tidak usah jadi pemimpin.
nanti malah penderitaan yang kamu dapat. Gitu kira-kira ya, kira-kira begitu. Jadi orang dari setiap kita itu naik wedus ya ben dadi wedus, macan ya ben dadi macan, anjing ya ben dadi anjing. Jangan ditukar-tukar. Ini yang jadi menderita, sering mengukur dirinya dengan membandingkan dengan orang lain. Tidak bisa, duwe jatah diri-diri. Makanya darane nerimo ing pandum, nek wis ngerti apa yang sudah diperangkatkan, diterakan, hasil capaianmu di saat ini itu adalah unduh wahai pakartimu dewi, nanti digunakan untuk laku urip sak dermo nglakoni. Nah nanti itu berada di rel yang tepat.